Selamat pagi saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita menerima kekuatan yang dari Tuhan dalam renungan harian dari HKBP Batam, supaya kita mendapatkan kekuatan dan juga dituntun untuk bekerja menjalani hidup dalam satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat bagimu Allah Bapa kami, yang penuh kasih dan juga yang begitu memberikan kami begitu banyak berkat dan juga kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sehingga kami boleh melalui malam yang gelap hingga pada pagi hari ini menerima berkat Tuhan melalui kekuatan, kesehatan, dan kehidupan yang baru. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, yang akan berdiam dalam hati kami untuk menuntun kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021, tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 3 dikatakan demikian. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian isi dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk memakai harta kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan baik. Sebab harta kekayaan itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dan harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita pakai untuk diri sendiri sebagai jalan untuk menyombongkan diri, berfoya-foya, dan menindas orang lain kepada hal-hal yang tidak berguna. Sebagaimana yang disoroti oleh Yakobus dalam nas ini, Yakobus melihat bahwa ada jurang kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin yang sangat kontras. Yakobus dalam suratnya ini tidak melarang orang Kristen untuk memperoleh
kekayaan. Justru Tuhan juga menghendaki umatnya supaya menjadi kaya, tidak hanya dalam hal duniawi, tetapi juga dalam hal rohani. Tetapi yang perlu kita ingat dan waspadai, jangan menjadikan harta kekayaan menjadi tuan atas diri kita dan menjadikannya di atas segala-galanya. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Memiliki uang dan usaha itu sangatlah baik. Menduduki jabatan dengan usaha dan kerja keras itu juga sangat baik. Tetapi haruslah dengan cara yang benar, baik serta jujur. Jangan kita memperoleh harta, kekayaan itu, mengumpulkan kekayaan itu dari hasil korupsi, menindas, dan menghancurkan kehidupan orang lain. Pemberian Tuhan melalui harta kekayaan itu hendaklah kita pakai untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah ketika hidup kita berfokus kepada kekayaan dunia ini dan menempatkannya di atas segalanya, maka keserakahan akan timbul dan kehidupan seseorang akan berpusat pada dirinya sendiri. Harta tidak akan dapat menjamin kehidupan kita untuk dapat bertahan hidup selama-lamanya di dunia ini. Untuk itu kumpulkanlah harta di surga yang tidak dapat dimakan ngengat. Investasikan hidupmu, hartamu di surga melalui iman dan perbuatan baikmu yang memuliakan Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk mengumpulkan harta duniawi yang dapat diambil pencuri dan juga yang dapat dimakan ngengat serta dapat berkarat, supaya jeripayahmu, supaya kehidupanmu, supaya usahamu tidak sia-sia selama hidup di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan yang tidak berorientasi kepada harta duniawi. Tetapi kumpulkan, investasikan harta kehidupan kita kepada kekayaan yang di surga. Supaya kita mendapat jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kiranya tuntun kami Tuhan untuk dapat melihat dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menghabiskan hidup dan waktu kami untuk mengumpulkan harta duniawi, sehingga kami lupa untuk mengumpulkan harta surgawi melalui iman, perbuatan kami yang dapat memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Ketika kami memperoleh berkat dari Tuhan melalui harta kekayaan, kiranya ajari kami supaya kami mempergunakan berkat Tuhan itu kepada hal-hal yang baik. Dan kami juga menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan kami itu semua bersumber dari Tuhan dan sebagai titipan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola dan kembangkan dan mendatangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami Tuhan, agar semua itu boleh menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan untuk satu hari ini, hidup kami, pekerjaan kami menjadi berarti dan berguna bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini kita tetap bersuka cita dan dalam keadaan sehat melakukan aktivitas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.